Hai, ketemu lagi dengan saya Yesi di konten Prenatal Gentle Yoga di YouTube channelnya Bidan Kita. Udah lama banget saya tidak sharing tentang konten Prenatal Gentle Yoga di YouTube channelnya Bidan Kita. Pasti teman-teman udah kangen, betul kan? Kadang-kadang Anda mesti nyekrol lagi video-video dari YouTube-nya Bidan Kita yang sudah lampau untuk belajar melakukan yoga ala-ala lah di rumah. Nah, di spesial akhir tahun ini karena kita masuk ke spesial akhir tahun dan Desember, jadi kita akan belajar dan kita akan saya berusaha untuk posting tiap hari selama bulan Desember. Fungsinya untuk apa? Ya, kita hitung-hitung akhir tahun kita melakukan yoga sama-sama gitu. Dan untuk itu jangan sampai Anda kelewatan dan jangan sampai Anda melewatkan si konten-konten di YouTube channelnya Bidan Kita. Hai, saya Yesi dan hari ini selama bulan Desember kita akan belajar sama-sama untuk melakukan gerakan-gerakan yoga. Nah, selama bulan Desember ini setiap hari saya akan sharing gerakan-gerakan yoga sederhana dengan durasi sekitar 10 sampai maksimal 15 menit. Nah, siapa yang boleh melakukan yoga ini? Semua yoga yang saya lakukan ini aman untuk semua ibu hamil di semua umur kehamilan. Bahkan kalaupun Anda tidak hamil pun, Anda lagi program hamil, silahkan Anda ikut juga boleh, nggak ada masalah. Kecuali Anda lagi misal dalam kondisi hamil, kemudian trimester 1, lalu ada keluhan mual muntah, nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian jangan yoga dulu gitu. Anda mending istirahat dulu daripada yoga. Atau mungkin Anda ada masalah dengan hamil pertama, kemudian trimester pertama, kemudian ada perdarahan misalnya atau flek-flek dan sangat beresiko untuk keguguran misalnya. Atau Anda punya riwayat keguguran yang di kehamilan yang lalu dengan keguguran yang berulang misalnya. Nah, jangan dulu, lihat aja dulu, jangan ikut dulu maksudnya, lihat aja dulu. Jadi jangan terlalu jangan ikut-ikutan yoga dulu gitu kan untuk sementara. Atau kalau seandainya aku nggak lagi hamil, aku lagi promil, atau aku juga nggak lagi promil, lalu aku habis melahirkan gitu, boleh nggak? Boleh, asal Anda sudah punya misalnya sebelum Anda sudah 4 minggu setelah melahirkan per vaginam, atau Anda 6 minggu setelah melahirkan per sesar. Jadi 4 minggu pasca melahirkan per vaginam atau 6 minggu pasca melahirkan dengan operasi sesar sebelumnya. Misalnya Anda boleh ikut challenge ini, maksudnya boleh ikut gerakan-gerakan yoga yang akan saya berikan di setiap harinya selama bulan Desember ini. Oke? Tapi ingat, kalau seandainya di tengah-tengah yoga Anda tiba-tiba merasakan kurang nyaman atau merasakan tiba-tiba kram perutnya padahal belum waktunya untuk lahir misalnya, kemudian atau Anda tiba-tiba berkunang-kunang, kemudian lemas, udah istirahat dulu, nggak boleh dipaksa. Oke, nah itu saja prolog dari saya. So, kita akan lanjut ke bahan-bahan apa saja yang akan kita pakai untuk yoga dan selama 1 bulan ini, dan beberapa pemanasan untuk supaya Anda panas dulu sebelum kita mulai hari pertama besok. Oke? Nah, apa saja sih alat-alat yoga untuk ibu hamil yang wajib Anda miliki atau sebaiknya Anda milikin? Yang pertama, yang paling penting adalah matras yoga. Saya encourage Anda untuk menggunakan matras yoga. Kalau seandainya Anda punya 2 seperti saya sekarang, ada yang warna pink, kemudian ada yang warna kuning, seperti ini dibikin silang gitu.
itu akan sangat bagus. Tapi bukan berarti Anda harus beli 2 matras, tidak. Kalau seandainya Anda punya satu matras saja, silahkan, it's okay, nggak apa-apa. Nah, saya sangat encourage Anda kalau Anda mau beli matras nih, yang pertama cari yang bahannya rubber atau bahannya karet. Supaya apa? Supaya Anda tidak mudah tergelincir atau supaya tidak licin. Nah, kalau bisa usahakan yang ada garisnya seperti ini. Ini adalah garis alignment. Jadi kalau Anda lihat matras saya, jadi ini ada garisnya. Walaupun ini bentuknya kayak hiasan begini, tapi sebenarnya ini adalah matras, ada garisnya dan ada alignmentnya. Fungsinya untuk apa? Untuk awareness kita supaya jangan sampai ketika kita melakukan gerakan malah bikin cedera. Jadi mensejajarkan gerakan kita. Tapi kalau seandainya Anda tidak punya matras dengan kondisi yang ada garisnya dari sononya pas Anda beli, Anda boleh saja garis sendiri, gambar sendiri gitu kan, dengan ukuran yang paling tidak Anda tahu. Jadi nanti aku akan share ukuran-ukurannya di matras supaya teman-teman tuh bisa ngerti, oh cara bikin alignment-nya seperti ini. Oke, nah itu terkait dengan matras. Nah kalau tidak punya matras, apa yang harus Anda lakukan? It's okay, nggak apa-apa. Bukan berarti Anda nggak punya matras lalu Anda nggak mau yoga, no. Yoga itu yang penting niat dalam hati. Dan yang penting adalah aman. Artinya jangan sampai Anda kepleset. Jangan sampai Anda gara-gara nggak ada matras kemudian Anda jadi cedera. No. Jadi kalau seandainya aku nggak punya matras, ya udah nggak usah pakai matras, nggak apa-apa. Pakai lantai aja juga nggak apa-apa. Misalnya pakai karpet, pakai aja nggak apa-apa. Pakai tikar, pakai aja nggak apa-apa. Yang pasti Anda pastikan itu tidak licin ketika Anda pakai untuk posisi-posisi berdiri misalnya. Jadi silahkan. Yang pertama kan tadi matras. Yang kedua adalah selimut. Jadi yang kedua adalah selimut. Nah sebenarnya ada selimut yoga sendiri. Tetapi kalau Anda nggak punya, sama seperti saya, Anda bisa pakai selimut biasa. Jadi ini kayak selimut, sebenarnya selimut kayak teman-teman tahu selimut rumah sakit ya. Jadi ini kayak selimut rumah sakit gitu kan. Atau selimut yang dipakai buat tidur. Ambil satu dan dedikasikan untuk latihan yoga. Atau Anda juga bisa pakai handuk. Handuknya yang lumayan besar, jangan yang kecil. Jadi ini handuknya besar nih. Nih handuknya besar kan. Nah si handuk Anda boleh pakai handuk atau Anda juga boleh pakai selimut. Nah fungsi si handuk atau selimut ini dipakai untuk apa? Supaya Anda nyaman ketika Anda harus atau dituntut harus melakukan gerakan-gerakan kneeling atau gerakan-gerakan merangkak gitu kan dalam periode yang lama untuk melindungi lutut Anda dan juga tulang kering Anda supaya tidak sakit. Mengingat ibu hamil itu hormon relaksinya banyak, jadi suka sakit di lutut kalau harus melakukan pose merangkak. Nah padahal di yoga prenatal itu banyak banget pose-pose yang berlutut atau merangkak. Nah kemudian apalagi Anda boleh pakai yang ketiga adalah balok. Nah, balok ada dua. Ada yang balok dalam kayu, ada yang balok foam atau busa. Kebetulan saya lagi nggak nyiapin hari ini, jadi aku tunjukin balok kayu. Bedanya apa? Sebenarnya hampir sama, tapi tergantung fungsinya. Kalau balok kayu seperti ini dipakai untuk Anda melakukan adjustment. Jadi ini adalah properties untuk ngebantu Anda tetap memaksimalkan hasil. Jadi si balok kayu ini lebih firm, lebih pengkuh kalau bahasa Jawanya. Jadi lebih kuat gitu. Tapi kalau balok foam itu sedikit agak lebih empuk. Bolehkah aku pakai balok foam aja? Boleh juga, silahkan. Kalau seandainya aku nggak punya balok foam maupun balok kayu, nggak punya balok intinya, pakai apa? Jangan khawatir, Anda bisa pakai apa saja yang ada di rumah Anda. Misal, batu bata. Oke, boleh nggak? Ya udah, ambil aja batu bata di rumah atau pinjem tetangga atau beli batu bata atau minta batu bata tetangga Anda. Bersihin, dibungkus pakai kertas kado juga bisa jadi balok kok gitu kan. Karena ukurannya sama, sebatu bata.
Kemudian kalau seandainya tidak ada batu bata, batu paving atau apapun, bahkan balok juga nggak punya, pakai apa? Anda juga boleh pakai kotakan tisu, kotakan tempat tisu misalnya. Asal itu hanya dipakai untuk adjustment aja, tidak Anda duduki atau Anda pakai buat alas berdiri misalnya. Nah, itu juga bisa dipakai. Jadi jangan bingung kalau misalnya nggak punya balok. Yang kedua adalah, yang keempat ding, itu adalah strap. Ini adalah strap yoga. Nah, panjang seperti ini. Nah, si strap yoga ini dipakai juga untuk adjustment. Nah, tapi kalau seandainya aku nggak punya strap gimana? Ya udah, pakai apa yang ada. Misal, Anda pakai tali apa aja. Misal Anda pakai sabuknya suami misalnya, boleh nggak? Boleh. Anda pakai selendang pun juga boleh gitu. Atau pakai apa saja, kain yang panjang boleh juga untuk mengganti si strap ini. So, ini tadi adalah alat-alatnya. Masih ada lagi yaitu kursi gitu kan. Kalau bisa Anda gunakan kursi lipat. Nanti aku tunjukin kursi lipatnya bentar. Tara, ini dia kursi lipatnya. Nah, akan sangat lebih baik kalau kamu punya kursi lipat. Jadi kursinya seperti ini. Nah, bisa juga biasanya ini kursi Citos gitu ya. Kemudian kalau kursi yang di rumah yang di Citos itu kan biasanya di sini ada tempat sandarannya ya. Anda bisa minta tolong suami untuk ngelepasin tempat sandarannya. Kalaupun nggak dilepasin juga nggak apa-apa sebenarnya, gitu kan. Kemudian yang pasti usahakan kursi lipatnya jangan sampai ada tempat tangannya, gitu. Jangan sampai ada tempat tangannya. Atau mungkin aku nggak punya kursi lipat, punyanya kursi biasa. Kursi makan misalnya, boleh nggak? Boleh. Atau kursi apapun boleh gitu kan. Misal aku kursinya nggak ada sandarannya kayak kursi bakso, boleh nggak? Boleh gitu kan. Yang penting Anda ada kursi, karena fungsi kursi dipakai untuk ngebantuin adjustment lagi supaya Anda lebih mudah melakukan pose gitu ya. Itu fungsi dari kursi. Nanti aku kasih tahu kenapa sih kok pakai kursi, kenapa kok pakai balok kayak kita. Oke? Nah, lalu alat yang lain yang tidak kalah penting adalah apa? Tembok. Jadi Anda harus punya tembok. Nih belakang saya ada tembok. Jadi fungsi tembok ini adalah dipakai untuk apa? Untuk adjustment badan Anda. Jadi akan ada banyak gerakan yang saya ajarkan nanti menggunakan tembok. Jadi karena tembok ini dipakai untuk bring awareness dari diri kita untuk kalau aku ada tembok berarti tulang belakangku harus panjang misalnya. Ya udah, kamu harus manjangin tulang belakang, ada tembok, rasanya seolah-olah di belakang ada tembok misalnya, seperti itu. Jadi ada apa tadi? Yang pertama matras, kemudian selimut, kemudian balok, kemudian strap, kursi, kemudian ada tembok. Kalau berting ball boleh nggak? Boleh. Anda bisa juga pakai berting ball. Jadi wait, aku ambilin berting ballnya. Tara, ini dia bolanya. Jadi Anda boleh pakai, ini namanya berting ball. Nah, berting ball ini dipakai untuk apa? Untuk lagi-lagi adjustment ketika Anda melakukan gerakan yoga. Jadi ada banyak sekali gerakan yoga yang bisa dimodifikasi dengan berting ball. Ingat, berting ball adalah salah satu alat yang sebaiknya semua ibu hamil punya gitu. Karena ini penting banget, bahkan untuk selama masa kehamilan maupun selama proses persalinan, bahkan bisa membantu melancarkan proses persalinan. Gimana caranya penggunaan berting ball dan seperti apa pakem-pakemnya untuk menggunakan berting ball sudah saya share di YouTube channelnya Bidan Kita, itu video lama. Jadi silahkan swipe aja, dibuka linknya, nanti saya akan cantumkan juga di link di description. Oke? Sip. Nah, ini aku singkirin dulu, aku taruh di sini. Sekarang kita akan masuk ke gerakan pemanasan untuk pemula supaya teman-teman siap nanti menjalani menjalani proses yoga bersama dengan Bidan Kita selama 1 bulan penuh.
Siap ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke pemanasan-pemanasan. So, sebelum saya mulai, sebelumnya saya minta maaf dulu karena saat ini saya masih ada cedera di bahu kanan saya. Jadi itu juga menjadi salah satu alasan kenapa aku lama tidak bikin video tutorial di YouTube channelnya Bidan Kita terkait dengan gerakan yoga. Kenapa? Karena saya ada cedera rotator cuff, jadi injury di bahu gitu kan. Jadi ada salah satu ligamen di bahu yang robek. Gara-garanya apa kalau mau tahu? Gara-garanya kurang pemanasan. Itulah pembelajaran bagi teman-teman semua. Pokoknya nggak boleh skip pemanasan sebelum melakukan gerakan-gerakan yoga. Nah, pemanasan apa? Jadi ceritanya aku lagi belajar tentang workout. Nah, saat itu pelajarannya adalah saya harus dead hang. Dead hang itu gantungkan badan gitu loh, naikin badan, body lifting gitu. Nah, coach saya bilang, oke, tiap pagi dead hang ya, di videoin gitu. Karena ceritanya saya juga mau cheating gitu kan, bangun tidur nggak pakai acara pemanasan segala macem, tahu-tahu aku dead hang aja gitu. Nah, lama-lama kok habis itu kok rasanya kok nggak enak ya di sini gitu kan. Dan ternyata setelah di MRI ada cedera parah yang ada di bahu kanan saya, sehingga saya belum bisa sih sampai sekarang, masih terapi soalnya di fisioterapi, belum bisa ngangkat tanganku seperti bahu kiri. Jadi range of motion di bahu kananku terbatas sekali. Misalnya nih, aku angkat tangan kiriku bisa sampai ke sana, di samping telinga, tangan kananku cuman sampai segini doang. So, kalau seandainya, ini mau jatuh nih. So, kalau seandainya nanti pada saat saya melakukan contoh-contoh gerakan yoga kurang begitu bagus di gerakan bahu kananku, saya mohon maaf. Tapi jangan bingung karena saya punya nih gitu kan. Ini untuk mensiasati saya supaya Anda bisa tahu bahwa oh, arahnya ke sana, arahnya ke situ gitu kan. Ini adalah penolong saya. Jadi sebelumnya mohon maklum ya kalau seandainya gerakan yang saya berikan nanti ini kok nggak begitu bagus sih gerakannya gitu kan. Saya takutnya nanti netizen terutama Anda yang punya background yoga atau guru yoga, itu kok gitu. Jadi ingat karena bahu kananku masih cedera. Oke? So, lanjut aja. Kita akan duduk pemanasan. Jadi kita akan duduk di atas selimut aja. Jadi aku gunakan dua selimut, satu handuk. Aku lipat seperti ketika Anda mau masukin si selimut ini di dalam lemari. Jadi kecil aja. Oke? Nah, tetapi ujung selimutnya ini aku taruh di area depan. Jadi depan sana, belakangku ada tembok, sebelah sana, sebelah kanan, sebelah sana, sebelah kiri. So, ini pucuknya aku letakkan di area depan. Nah, di sini. Nah, lalu saya akan duduk di sini sehingga aku pastikan tulang dudukku ada di sisi sebelah kanan dan di sisi sebelah kiri. Jadi di ujung pojokan ini, ya, di ujung sudut selimut. Oke, kita duduk. Saya akan duduk di ujung selimut ini. Oke, so aku duduk di sini ada ujung selimutnya. Lalu duduk sila biasa. Sebutannya adalah Sukhasana. Jadi duduk bersila biasa, Sukhasana. Pastikan ketika duduk, pastikan di tulang duduk. Jadi pegang bokongnya, kemudian sibakan sehingga Anda merasakan ada tulangnya nempel di pinggiran antara sudut lipatan selimut yang tadi Anda dudukin. Kemudian sebelum kita melakukan gerakan, jangan lupa untuk melakukan centering. Fungsi dari centering adalah untuk membawa awareness Anda atau pikiran Anda dan nafas Anda di saat ini. Jadi jangan sampai Anda terdistract dengan hal-hal lain. Karena di dalam yoga penting adanya mindfulness. Oke, selanjutnya kita akan melakukan centering dulu. Caranya gimana?
Pastikan ketika duduk, Anda di tulang duduk, kemudian pada saat duduk jangan sampai Anda dorong perut Anda ke depan. Kalau Anda dorong perut Anda ke depan, kalau Anda lihat dari samping, dorong perutnya ke depan, yang terjadi apa? Ada curving di area lumbal di sini. Jadi di area lumbal jadi ada curving, kalau dilihat dari kamera samping mungkin ada melengkung, nggak boleh. Otomatis Anda dorong perutnya ke depan. Kenapa kok nggak boleh begitu? Ketika Anda terbiasa duduk dengan seperti ini, otomatis tumpuan berat badan jadi ada di simpisis atau di tulang kemaluan. Inilah yang seringkali menyebabkan Anda jadi sakit di tulang kemaluan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda dorong perut ke depan, Anda akan membiarkan perut ke depan gantung. Dan ini salah satu penyebab kenapa kok Anda ada namanya perut gantung atau pendulum belly. So, ketika duduk usahakan duduk di tulang duduk, pastikan tailbone-nya masuk atau tulang ekornya masuk sehingga punggungnya itu benar-benar lurus. Panjangkan tulang belakang, jadi tulang belakangnya panjang gitu tulang belakangnya. Kemudian putar bahu putar ke belakang dan jauhkan dari telinga Anda. Jadi gunakan ujung jari tangan Anda sebagai ibaratnya kayak tiang penyangga dan taruh di samping kanan dan samping kiri, ujung jarinya saja, putar bahunya ke belakang and down. Jadi bukan putar ke belakang kemudian jepit leher, tapi putar ke belakang and down. Pandangan lihat ke arah depan, ini fungsinya tetap untuk membuka dada, Anda akan ngerasain dada Anda terbuka. Kemudian setelah itu pastikan badan Anda seperti ini, panjang, bayangkan ubun-ubun kepala seperti ditarik sama tali gitu sampai ke atap langit-langit sehingga badan Anda tetap nice and tall, tinggi kita. Kemudian taruh tangannya di depan dada. Gosokkan tangannya, rasakan supaya telapak tangan ini rasanya hangat. Kemudian letakkan tangannya di perut. Letakkan tangannya di perut, kemudian pencemin mata, dagu sedikit ditundukin supaya tulang belakang di area leher belakang atau tulang servikalnya menjadi panjang. Kemudian pencemin mata dulu, lalu tarik nafas panjang dan dalam. Ingat saat tarik nafas panjang, tarik udara melalui hidung Anda. Saat menghembuskan nafas atau exhale, buang nafas juga melalui hidung Anda. So, inhale dan exhale menggunakan hidung Anda. Jadi pada saat tarik nafas, ambil udara, penuhi rongga perut Anda dan rongga dada. Kemudian pada saat exhale, kempesin. Buang nafas. Saat tarik nafas dan hembusin nafas, usahakan Anda benar-benar fokus dan niatkan hari ini kita akan melakukan pemanasan dulu. Sehingga semua gerakan yang akan kita lakukan benar-benar merasakan, bayimu akan merasakan nyaman dan membawa manfaat untuk tubuhmu. Komunikasi juga dengan dedek bayi, bayangkan kondisinya dedek bayi saat ini, bayangkan rahimmu, bayangin otot-otot rahimmu, bayangin bentuk bayimu. Jadi niatkan gerakan-gerakan yang akan dilakukan membuat oksigenasi ke rahim menjadi jauh lebih bagus dan kondisi tubuhmu jauh lebih sehat. Kemudian pelan-pelan buka mata. Pada saat buka mata, lihat kelopak mata membuka secara perlahan. Jadi buka mata, pandangan lihat ke lantai di depan Anda dulu supaya ada penyesuaian cahaya dulu. Dan baru setelah itu buka mata lebar menghadap ke depan lagi. Oke. Setelah itu letakkan tangannya di paha. Kita akan melakukan pemanasan di area leher, bahu, dan side trunk. Side trunk itu di sini, dada, dan juga side trunk. Caranya silahkan tengadahkan dulu. Jadi tengadahkan kepalanya 10 kali saja ya. Exhale, tunduk, dagu nempel ke dada. Inhale, tengadah. Exhale, tunduk. Inhale, tengadah. Exhale, tunduk. Inhale, tengadah lagi. Exhale, tunduk. Inhale, tengadah lagi.
exhale tunduk. 5 kali lagi. Saat inhale tengadah, exhale tunduk. Inhale tengadah lagi, exhale tunduk pelan-pelan saja. Inhale tengadah, exhale tunduk. Inhale tengadah lagi, exhale tunduk last one. Inhale tengadah, lalu exhale tunduk. Kemudian kembali ke tengah, kita lakukan 10 kali lagi kanan dan kiri, berarti 5 kiri 5 kanan, menoleh ke kanan dan kiri. Dari tegak inhale, exhale ke kiri. Inhale lagi, exhale ke kanan 1. Inhale, exhale ke kiri. Inhale lagi, exhale ke kanan 2. Inhale ke kiri. Inhale lagi, exhale ke kanan 3. Inhale ke kiri. Inhale lagi ke kanan 4. Last one, inhale ke kiri. Inhale lagi ke kanan 5. Oke, kemudian kita masih di area leher tapi sekarang ke area bahu. Jadi leher sampai ke bahu. Anda ngerasa ingin sampai ke bahu sini. Caranya gimana? Taruh tangan kananmu di bawah. Jadi ujung jari tangannya saja. Lalu tangan kirinya naikin ke atas, pegang telinga kanan Anda. Kemudian kita lipat atau kita patahkan lehernya, jangan sampai patah beneran loh ya. Kita patahkan lehernya ke sisi bahu sebelah kiri, tapi ingat bahunya juga turun. Jadi bahu kirinya nggak boleh naik, turunin bahunya. Lalu inhale naikin tangannya ke atas. Exhale turun. Dengan gaya tangan kanannya berusaha untuk menjauh. Inhale, exhale turun. Tapi berusaha menjauh. Jadi ada gaya aksi ke arah menjauh. Inhale, exhale. Jadi Anda rasain tarikan di bahu kanan. Inhale, kemudian exhale. Last one, inhale lagi. Kemudian exhale. Kita gantian di sisi satunya. Jadi tegakkan dulu, taruh tangan kirinya di bawah, tangan kanannya pegang. Nih tanganku jadi nggak bisa buka seperti tangan kiri ya, mohon maaf. Kemudian lipat ke samping kanan. Oke, kemudian inhale, exhale. Inhale lagi, exhale lagi. Inhale naik, kemudian exhale 2 kali lagi. Inhale, exhale turun. Lalu inhale naik, exhale lagi turun. Oke. Taruh tangannya di kedua-duanya di samping. Kemudian si kaki Anda lurusin ke depan. Kedua kaki lurusin ke depan. Pastikan ketika kedua kaki lurus ke depan, tempurung lutut otot pahanya kencang. Jadi kalau pakai anak panah tuh, telapak kaki benar-benar mengarah ke arah atas. Tuh, telapak kaki mengarah ke atas. Jadi ini jari-jari kaki harus mengarah ke arah atas. Tempurung lutut, arahkan ke arah ototnya, arahkan ke arah socket hip. Socket hip itu di pangkal paha. Oke. Pastikan Anda tidak lean back atau bersandar ke belakang tapi lurus. So, sudut di sini 90 derajat. Taruh tangan Anda di belakang. Tekan dulu tulang keringnya, tekan dulu tungkainya ke lantai, tempurung lutut otot pahanya kencang, badannya panjang ke atas. Oke, nafas dulu di sini. Buka dadanya, jadi putar bahunya ke belakang, jauhkan dari telinga. Inhale dan exhale. 3 siklus nafas ya. Inhale dan exhale lagi. Last one, inhale dan exhale. Oke. Posisi badan tetap, kemudian paha sebelah kiri coba tekuk. Jadi caranya tangan kanan pegang paha sebelah kiri. Tekuk tungkai, tempelin di pangkal paha kaki kiri. Sedangkan kaki kanan buka ke kanan, lebar. Jadi kaki kanan buka ke kanan, lebar. Oke, kaki kanan buka ke kanan. Pastikan telapak kaki ingat
saat telapak kaki ini kebuka, jangan kebuka ke samping. Jadi kita bukan buka ke samping, tapi bukanya ke arah atas. Sehingga lagi-lagi ini kaki harus mengarah ke arah langit-langit. Lutut pun harus mengarah ke arah langit-langit. Jadi bukan ke belakang, ke arah langit-langit. So, paha ada rotating in. Si paha rotating in. Jadi kalau ada anak panahnya begini. Set kita. Oke. Panjangkan tulang belakang, tangan kanan taruh di tulang kering kaki kanan. Kemudian naikkan tangan kanannya ke atas, inhale. Exhale, lipat tubuhnya ke sisi sebelah kanan. Tangan kanannya panjang. Atau kalau bisa 2 jari pegang di sela jari jempol. Tarik, bantu narik nih pakai tangan. Kalau nggak bisa, taruh di sini saja, nggak apa-apa. Kalau bisa, taruh di sini. Panjangkan, inhale, lipat lebih dalam lagi. Anda akan ngerasain panjang di area side trunk. Lutut kiri nggak boleh ikut naik, tapi turun. Lututnya ditekan, naik. Pandangan lihat ke arah depan saja. Kemudian dari sini kita bikin big circle pakai tangan kiri. Inhale, exhale, turun. Bikin lingkaran. Inhale up, exhale, turun lagi. Inhale up, exhale, turun. Inhale up lagi, exhale, turun. 2 kali lagi ya. Inhale up, exhale, turun. Last one, inhale up, exhale, turun. Kemudian kedua tangan naik ke atas, tangan kanannya ikut naik ke atas. Lalu lipat tubuhnya ke depan. Ingat ada anak panah di depan, lipat tubuhnya ke depan. Kakinya tetap, jangan letoy lagi kakinya, tetap aktif. Dorong dadanya ke depan, jadi dadanya dorong ke depan, ke atas. Jadi panjang, dorong ke depan, kemudian ke atas. Jadi dagu tetap perpendikular dengan lantai. Tangan maju ke depan sebisanya. Ingat, yang penting punggung tidak melengkung. Kalau melengkung begini, pandangan lihat ke bawah punggung melengkung, salah. Justru mending Anda agak deket tapi dorong dadanya ke depan, punggungnya lurus, itu better. Daripada jauh ke depan tangannya tapi melengkung. Oke. Panjang badannya, bawa ke arah atas, depan, punggungnya lurus, nafas. Inhale dan exhale, nafas. Nafas dulu. Inhale dari hidung, exhale juga dari hidung. Last one. Inhale, kemudian exhale. Lakukan di sisi sebaliknya. Mundur dulu tangannya, tegakkan badannya dulu. Kemudian lurusin kaki dulu ke depan. Kaki yang kiri juga ke depan juga lurus. Gantian. Kaki kanannya pegang paha dalam, putar, taruh tungkai di ini. Buka kaki kirinya lebar ke samping. Oke. Pastikan panggulnya satu garis. Jadi jangan yang satu maju, yang satu mundur, tidak. Balik lagi, kaki aktif. Tempurung lutut, otot pahanya kencengin. Taruh tangan kirinya di tulang kering kaki kiri. Tangan kanan naikkan ke atas. Inhale, exhale, lipat tubuhnya ke samping kiri. Dari sini bikin big circle. Inhale, exhale, turun. 1. Inhale lagi, exhale, turun 2. Inhale lagi, exhale, turun 3. Semaksimal mungkin. Inhale, exhale, turun 4. Inhale lagi, exhale, turun 5. Kemudian naik ke atas, inhale, kedua tangannya naik ke atas. Lalu exhale, lipat lagi tubuhnya ke depan. Dorong dadanya ke depan, buka dada, punggungnya lurus, kakinya tetap aktif. Nafas di sini. Tahan kira-kira 3 sampai 5 siklus nafas. Inhale dan exhale nafas. Kemudian inhale dan exhale nafas lagi. Nice. Kemudian dari sini inhale, exhale kembali. Lalu silahkan lurusin kakinya dulu. Gerak-gerakan kakinya. Kemudian bersila lagi, Baddha Konasana namanya. Taruh kakinya
telapak kakinya jadi satu, kemudian kita lakukan butterfly pose. Jadi kepak-kepakkan saja ini pahanya, tapi badan Anda tetap tegak, nggak boleh lean back ataupun lean forward ataupun bungkuk, nggak boleh. Jadi harus tegak, kemudian kepak-kepakkan sayapnya. Sayap, nggak, ini adalah ibaratnya kayak sayap kupu-kupu, makanya disebut butterfly pose. Nah, kalau sudah pahanya diem, kemudian badannya yang muter. Nah, bikin big circle. Oke, bikin big circle. Ganti arah putarannya. Oke, kemudian setelah itu rapatin kakinya, suka sana lagi. Taruh tangannya di depan dada, gosok-gosokkan lagi, kemudian taruh tangannya di perut. Inhale dan exhale, tenangkan hati, tenangkan pikiran. Lakukan beberapa kali inhale dan exhale. Lalu letakkan tangannya di depan dada. Nafas dulu. Lalu inhale, exhale, tundukkan kepala. Kemudian kembali ke depan. Namaste. Terima kasih. Nah, ini tadi adalah gerakan-gerakan sederhana. Hanya berapa gerakan tadi? Hanya cuman ke depan, ke samping kiri, samping kanan gitu kan. Ini tadi adalah gerakan-gerakan sederhana di pemanasan. Anda boleh menggunakan gerakan pemanasan di sitting pose ini sebelum Anda melakukan gerakan-gerakan inti. Jadi boleh lakukan ini dulu, baru lakukan gerakan-gerakan inti. Intinya pada saat Anda berolahraga, olahraga apapun, usahakan ada pemanasan ya. Dan sampai ketemu di besok pagi kita akan beryoga pagi. Paling tidak Anda melakukan 10 sampai 15 menit tiap hari pagi bersama saya. Kalau misalnya Anda mau, aku bisanya nyetelnya malam, ikutnya malam, nggak apa-apa juga. Yang pasti selama bulan Desember jangan lupa follow bidan kita dan juga subscribe juga supaya saya lebih semangat membuat videonya. Tim saya dari mulai fotografer, videografer, editor, MUA juga semangat untuk memberikan konten-konten terbaik untuk Anda. Thank you ya, sampai ketemu besok. Dadah.